Dia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali Tante Maya berada di dekatnya. Bukan hanya karena Tante Maya adalah adik ibunya, wanita yang ia kenal sejak kecil, melainkan karena kini, setelah sekian lama ia tak tinggal serumah, Tante Maya menjelma menjadi sosok yang jauh lebih memikat, menggoda, dan entah mengapa, terasa begitu dekat. Dia datang untuk tinggal sementara di rumah Tante Maya yang luas dan sepi, setelah ia memutuskan untuk mengambil jeda dari kuliahnya di kota lain. Hari-hari pertamanya di sana terasa canggung. Dia masih remaja akhir, canggung dengan dirinya sendiri, apalagi dengan aura Tante Maya yang begitu kuat. Tante Maya, dengan usianya yang menginjak akhir 30-an, masih memancarkan pesona yang luar biasa. Rambutnya hitam legam, seringkali dibiarkan tergerai menutupi bahu, dan matanya yang coklat gelap selalu memancarkan kehangatan sekaligus misteri. Tawa renyahnya seringkali memecah keheningan rumah, membuat jantung dia berdesir aneh. "Bagaimana kuliahmu, Reno?" Tante Maya bertanya suatu sore, saat dia sedang duduk di sofa ruang keluarga, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tante Maya baru saja selesai mandi, mengenakan daster rumahan berbahan katun tipis berwarna biru muda. Aroma sabun dan sampo yang lembut menguar dari tubuhnya, memenuhi ruangan. Dia menelan ludah. "Lumayan, Tante," jawab dia, berusaha terdengar santai. Ia melirik sekilas dan melihat tetesan air masih menempel di ujung rambut Tante Maya, membasahi sedikit garis lehernya yang jenjang. "Hanya butuh istirahat sebentar." Tante Maya tersenyum, senyum yang entah mengapa terasa begitu akrab namun juga asing. "Kalau begitu, manfaatkan waktumu di sini. Anggap saja rumah sendiri." Ia lalu duduk di kursi tunggal di seberang dia, menyilangkan kakinya. Gerakan itu membuat kain daster sedikit tersingkap, memperlihatkan betisnya yang mulus. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangan, namun bayangan itu terlanjur melekat di benaknya. Malam itu, saat mereka makan malam, Tante Maya bercerita tentang kehidupannya yang sepi setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Dia mendengarkan dengan saksama, merasakan simpati yang mendalam. Namun, di balik simpati itu, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan ingin melindungi, ingin mengisi kekosongan itu. Tante Maya seringkali menangkap tatapan dia yang tak sengaja. Dan setiap kali itu terjadi, ada kilatan aneh di mata Tante Maya, seolah ia membaca sesuatu dalam diri dia. Rutinitas harian mereka mulai terbentuk. Pagi hari, dia akan menemani Tante Maya sarapan. Tante Maya seringkali hanya mengenakan kaos oblong longgar dan celana pendek selutut, memperlihatkan lengan dan kakinya yang ramping. Saat ia membungkuk untuk mengambil sesuatu dari kulkas, dia seringkali tak sengaja melihat lekuk tubuhnya yang indah, dan setiap kali itu terjadi, nafasnya tercekat. Suatu sore, Tante Maya meminta dia membantunya membetulkan lampu di teras belakang. Dia meraih tangga, sementara Tante Maya memegangi tekakas. Saat dia turun, tangannya tak sengaja menyentuh punggung tangan Tante Maya. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuat sensasi listrik menjalar di kulit dia. Tante Maya tak menarik tangannya, justru sedikit menekan, seolah sengaja memperpanjang sentuhan itu. Mata mereka bertemu. Ada keheningan yang tiba-tiba terasa begitu berat, begitu syarat makna. Dia melihat senyum tipis di bibir Tante Maya, senyum yang seolah berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan." Sejak kejadian itu, interaksi mereka menjadi lebih berani, lebih menggoda. Tante Maya seringkali mengenakan pakaian yang sedikit lebih terbuka di rumah, gaun santai dengan belahan rendah, atau celana pendek yang lebih mini. Dia tahu itu disengaja. Ia bisa merasakan tatapan Tante Maya yang seringkali menelusuri tubuhnya, dari atas hingga bawah, membuat pipinya merona panas. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya, listrik padam. Tante Maya dan dia duduk di ruang keluarga, ditemani cahaya lilin yang temaram. Bayangan mereka menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang intim. Tante Maya duduk di sofa yang sama dengan dia, namun ada jarak di antara mereka.
kau takut gelap?" Tante Maya berbisik, suaranya lembut, hampir tak terdengar di antara derai hujan. Dia menggeleng, "Tidak, Tante." "Aku sedikit," kata Tante Maya, suaranya sedikit bergetar. Dia melihat Tante Maya mendekat, perlahan, seolah meminta izin. Tanpa sadar, dia menggeser tubuhnya, mempersilahkan Tante Maya untuk lebih dekat. Tante Maya menyandarkan kepalanya di bahu dia. Aroma parfumnya yang manis bercampur dengan aroma tubuhnya yang alami memenuhi indera dia. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. "Kau hangat, Reno," bisik Tante Maya. Tangannya perlahan meraih tangan dia, menggenggamnya erat. Jari-jari Tante Maya mengelus punggung tangan dia, gerakan yang begitu lembut namun begitu menggairahkan. Dia tak bisa berkata-kata, hanya bisa merasakan nafas Tante Maya yang hangat menerpa lehernya. Otaknya memerintahkan untuk menjauh, namun tubuhnya tak mau bergerak. Ia terpaku, terperangkap dalam pesona Tante Maya. "Kau sudah besar sekarang," Tante Maya berbisik lagi, suaranya terdengar serak, bukan anak kecil lagi. Dia merasakan sesuatu yang baru dalam suaranya, sesuatu yang penuh hasrat terpendam. Dia memberanikan diri menoleh, menatap Tante Maya yang kini mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu dalam cahaya lilin yang redup. Mata Tante Maya berkilat-kilat, memancarkan keinginan yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya begitu dekat, dia bisa merasakan napas Tante Maya di bibirnya. Perlahan Tante Maya mendekat, bibirnya menyentuh bibir dia. Itu adalah ciuman yang lembut pada awalnya, ragu-ragu, namun kemudian menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Tangan Tante Maya merayap ke belakang leher dia, menariknya lebih dekat, sementara dia memejamkan mata, membalas ciuman itu dengan seluruh perasaannya. Ini salah, ia tahu. Tapi perasaan yang meledak-ledak di dalam dadanya jauh lebih kuat dari akal sehat. Ciuman itu semakin panas, bibir mereka saling melumat, lidah mereka bertautan. Tangan dia tanpa sadar merangkul pinggang Tante Maya, menariknya lebih rapat, hingga tak ada lagi jarak di antara tubuh mereka. Dia bisa merasakan lekuk tubuh Tante Maya yang lembut menempel pada tubuhnya. Aroma Tante Maya yang memabukkan kini meresap ke dalam dirinya, menguasai setiap inderanya. Ketika ciuman itu mereda, Tante Maya menarik diri sedikit, napasnya terengah-engah. Matanya setengah terpejam, bibirnya sedikit bengkak. Dia melihat kebingungan dan hasrat yang bercampur aduk di sana. "Reno," Tante Maya berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Dia tak menjawab, hanya menatap Tante Maya, mencoba membaca apa yang ada di pikirannya. Ia tahu ini adalah batas, garis yang tidak seharusnya mereka lewati. Namun, hasrat di mata Tante Maya dan hasrat yang membara di dalam dirinya membuat garis itu terasa begitu tipis, begitu mudah untuk dilanggar. Kita tidak seharusnya melakukan ini," kata dia akhirnya, suaranya parau, namun tangannya masih melingkar di pinggang Tante Maya seolah tak rela melepaskan. Tante Maya tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan namun juga kelegaan. "Aku tahu," katanya, lalu menyandarkan kepalanya lagi di bahu dia. "Tapi aku tidak menyesal." Malam itu, mereka tetap duduk bersama dalam kegelapan, saling berpegangan tangan, mendengarkan derai hujan. Tidak ada lagi ciuman, tidak ada lagi sentuhan yang lebih jauh, namun keintiman yang terjalin jauh lebih dalam. Ada pengakuan tak terucap di antara mereka, sebuah rahasia yang kini mereka bagi. Setelah listrik kembali menyala, mereka kembali ke kamar masing-masing tanpa berkata-kata. Dia berbaring di tempat tidurnya, jantungnya masih berdebar kencang. Aroma Tante Maya masih melekat di pakaiannya, di kulitnya, di ingatannya. Ia tahu kehidupannya di rumah Tante Maya tidak akan pernah sama lagi. Setiap tatapan, setiap sentuhan, kini akan selalu membawa makna yang berbeda. Mereka telah melangkah ke sebuah wilayah terlarang, wilayah di mana romansa terlarang dan gairah tersembunyi berpadu.
menciptakan ikatan yang rumit, indah, dan berbahaya. Dia tahu ia harus pergi, namun setiap sel dalam tubuhnya menolak untuk menjauh dari pesona Tante Maya yang memabukkan. Ia terjebak dalam jaring godaan yang ia tahu tak seharusnya ia masuki, namun ia tak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri.